Halo, Bu Arini. Iya Pak, belum Mulai? ada yang merekam? Ya, mungkin kalau sudah muncul tulisan rekam saya baru mulai nanti. Saya yang merekam. Tinggal, Eh, ya. saya nggak bisa soalnya Pak. Saya nggak Oh tahu iya. caranya. Iya, saya Iya. nggak punya akunnya soalnya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sinau bareng Jateng Pintar. Di sini saya memperkenalkan diri, saya Arini Fadilah dari SMK Kesehatan Purworejo selaku moderator pada pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Imam Subehi yang sudah menjadi pendamping pada Sinau Jateng Pintar pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran daring yang nanti akan dipandu atau akan diisi oleh Bapak Agung Budi Raharjo SPDGR dari SMK Muhammadiyah Purworejo. Materi yang akan disampaikan yaitu proses kerja pembuatan prototipe produk, barang, atau jasa. Oke, saya sapa dulu untuk adik-adikku yang sudah bergabung. Terima kasih, masih ditunggu yang lain untuk bergabung di pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan kepada Bapak Agung Budi Raharjo SPDGR bisa langsung menyampaikan materinya. Silakan Pak. Oke, Bu. Terima kasih atas pembukaannya pada sesi kali ini. Walaupun di tengah pandemi corona, kita harus tetap mengupdate materi yang ada, Bu ya. Jangan sampai nantinya di tengah pandemi ini kita tidak tahu materi selanjutnya itu apa. Tapi sebelumnya saya rasa ini sudah dipelajari ataupun sudah diberitahu ya tentang adanya materi proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Eh, ini nantinya pada materi ini ada tujuan kegiatan pembelajaran ataupun harapan kita agar nantinya siswa itu sendiri nantinya diharapkan dapat mengetahui tahapan-tahapan pada kegiatan desain produk ini dan juga dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi desain produk dan menerapkan alur proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Ini ya. Ini masuk dalam KD 3.5 menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan nanti ada contoh tentang prototipe produk barang atau jasa itu sendiri. Baik. Mungkin bisa di slide dulu Pak. Itu sudah di slide atau belum ya? Gimana Bu? Sudah di slide atau belum? Sudah di slide. Oh, tapi di tempat saya belum muncul. Mungkin share screen-nya itu yang screen, bukan yang PPT. Slideshow, Pak, maksudnya Pak. Slideshow. Oh iya. Biasanya kalau share screen-nya hanya PPT, ketika di slideshow tidak muncul. Jadi harusnya di share screen-nya yang screen. Nah, bukan yang PowerPoint. Yang slideshow ya ini. Iya. Coba resume slideshow, itu ada Sudah? resume slide. Belum muncul, Pak. Belum, Pak. Share screen-nya yang screen ya, Pak ya? Yang screen atau PPT? Jenengan yang PPT. Yang PPT. Yang screen saja, Pak. Karena itu harus nyeting dulu soalnya. Jadi share screen-nya di bawah itu diulang, share-nya yang desktop atau screen
screen. Oke, bentar. Ya. Share screen-nya yang screen Fix. baru nanti ya pojok kiri atas kayaknya posisinya. Ini. Nah, itu terus di share di slideshow. Nah, nanti baru bisa. Oke. Sudah? Oh, iya. Iya, sudah. Oke, tadi saya sudah jelaskan nih ya tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya ini ada semacam gambar. Dari gambar ini ada yang bisa menjawab ini gambar apa dan fungsinya apa dan kira-kira tahapannya apa saja gitu. Ada yang bisa membantu menjawabnya? Silakan dibuka mikrofonnya. Halo. Halo anak-anakku semuanya. Sini, ini gambar apa? Dan ini maksudnya gambar apa? Oke. Tidak ada yang merespon ya di sini ya. Atau mungkin Bu Arini bisa merespon? Itu gambar apa ya, Pak ya? Gambar tas. Oh iya, benar ya. Ya, oke. Di sini sudah jelas ya. Di sini ada gambar tas. Kalau misalkan kita lihat di gambar di sini itu ada berbagai macam proses yang dia buat, mulai dari proses pembuatan ganggangnya, mulai dari dalam tasnya, mulai dari wujudnya. Itu nih digambar secara kasar atau bisa berupa sketsa, sehingga nantinya dalam gambar itu sendiri akan menghasilkan namanya desain tas. Ini produknya adalah tas, sedangkan yang di bawah ini adalah contoh desain kemasan. Jadi kemasan produk itu pasti banyak kemasannya ya. Contohnya ini Bluden, semacam odol gitu atau pasta gigi gitu, yang nantinya berfungsi untuk mempercantik produk itu sendiri, melindungi produk itu sendiri, agar nantinya produk ini bisa memiliki harga atau sebuah nilai yang ada di pasaran nantinya, sehingga nantinya kalian tertarik untuk membelinya. Nah, dari di sini itu ada tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Nah, di sini yang pertama ada mempromosikan hasil marketing research, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, membuat sketsa ya dari gambar tadi, bisa kita analisis itu apa saja sih yang nantinya akan menjadi kegiatan ataupun tahapan dari desain produk itu sendiri. Yang keempat itu membuat gambar kerja. Ya, ini ada 4 tahapan kegiatan desain produk ya. Yang pertama itu mempromosikan hasil marketing research. Di sini yang menjadi titik tolak dalam tahapan ini itu adalah riset pasar. Untuk menghayati produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Dalam riset ini pun dilakukan untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. Pengembangan satu riset dalam marketing research ini akan menghasilkan sebuah gagasan atau ide untuk membuat suatu produk.
di mana ide tersebut diperoleh dari data yang didapatkan saat riset itu sendiri dilakukan. Nah, dalam riset pembuatan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada, perusahaan harus mempertimbangkan hal apa saja yang nantinya bisa diformulasikan. Di antaranya itu adanya keinginan pelanggan dalam hal kegunaan, kualitas, modal, dan warna dari produk tersebut dengan tidak mengabaikan penentuan harga. Ya, bisa dilihat tadi contohnya itu Pepsodent. Pepsodent itu sendiri kemasannya jangan sampai nantinya harga kemasannya itu lebih tinggi daripada harga produknya. Jangan sampai nanti kita membeli bahan pokok dari produk kemasan itu seharga 500.000, sementara untuk produk itu sendiri harganya paling cuma 50.000 ataupun sampai 30.000 contohnya. Nah, untuk hal dan selanjutnya biaya dari pembuatan produk baru ini atau pengembangan dari produk ini itu harus sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam membayarnya. Jangan sampai nanti ya perusahaan mengalami defisit ataupun nombok lah istilahnya dalam melakukan research ataupun memproduksi sebuah barang ini tadi. Selanjutnya itu mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Otomatis ya, seberapa besar fasilitas perusahaan ini untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainernya harus juga mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, dan perkakas lainnya. Dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Terkadang kita lihat ya di lapangan itu, kenapa sih produk kayak Sunlight, seperti Mama Line, maaf ya saya sebutkan produknya, biar nantinya bisa kalian aplikasikan langsung di lapangan, itu dia lebih cenderung kepada produknya itu sendiri lebih wow daripada kemasannya. Kan kemasannya kan nggak mungkin ya Sunlight gitu kemasannya kayak botolan ataupun kayak jerigen, itu malah susah untuk memasarkannya karena dalam jerigen pun nggak mungkin kan orang membelinya dalam jumlah banyak. Sementara untuk mencuci piring pun mereka hanya membutuhkan beberapa mililiter untuk menggunakannya. Jadi pertimbangan fasilitas perusahaan ini harus dimaksimalkan oleh sebuah perusahaan agar nantinya akan mendapatkan nilai cost yang sama ataupun nilai biaya yang sama, setidaknya sama dengan nilai pengeluarannya, nilai pendapatan dan pengeluarannya sama. Selanjutnya membuat sketsa. Dalam membuat sketsa ini, bentuk dari produk yang akan dibuat akan tidak jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Sketsa di sini masing-masing produk tidak menunjukkan ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dari skala perbandingannya. Ya, seperti saya contohkan tadi, itu hanya berupa sketsa ya, sketsa atas yang mana nantinya dari sketsa atas itu sendiri akan membuat sebuah produk tas. Dan dari sketsa ini sendiri itu tidak akan menunjukkan ukuran-ukuran sebenarnya, tapi dia menunjukkan bahwa ini loh bentuk tasnya sudah ada dan nanti bisa dibuat sesuai dengan wujud aslinya. Setelah itu nantinya pembuatan gambar kerja. Ini adalah merupakan tahapan akhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan
dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja ini dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana ataupun produksi untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Jadi misalkan di tas tadi kan sudah ada sketsanya, nanti baru dipilih bahannya apa saja. Misalkan bahannya berupa deodora ataupun parasit ataupun apa gitu. Begitu juga misalkan kalian misalkan di sekolah ada yang namanya pembuatan kaos kelas misalkan. Pembuatan kaos kelas itu pasti kalian memikirkan, oh desainnya seperti apa sih yang kalian harapkan, apa yang cewek lengannya panjang atau cowok lengan panjang atau ada kerahnya, otomatis itu yang nantinya akan kalian rembukan. Sama dengan halnya kegiatan desain produk itu sendiri, dan hal itu juga sebenarnya sudah kalian lakukan. Dan setelah adanya pembuatan sketsa tadi, nantinya kalian langsung memberikannya kepada konveksi itu sendiri. Oh, konveksi, ini loh konveksi, saya punya desain seperti ini, sketsa seperti ini, kira-kira bahan yang cocok apa ya. Nah, nantinya pun harus sesuai dengan kemampuan kelas kalian. Misalkan kalian punya uang satu orangnya untuk buat kaos itu ada 100.000 misalkan. Nah, dalam 100.000 itu otomatis bahan yang digunakan ya bisa jadi udah bagus ya. Rata-rata kalau misalkan dalam pembuatan konveksi itu saya juga memiliki produk konveksi juga. Rata-rata costnya itu rata-rata ya memang kalau 100.000 itu udah nyaman lah, nggak bahan yang panas ataupun yang bahannya itu katun kompak yang sekitar di atasnya 30S lah. Tuh, jadi sudah desainnya juga sudah bagus, terus barang pun juga lembut, nyaman dipakai, dan misalkan terkena sinar matahari pun tidak terasa panas. Itu ada bahannya. Selanjutnya, nah ini saya contohkan salah satu produk dari SMK Muhammadiyah Purworejo, itu sabun ya, tadi yang saya contohkan itu sabun. Juga ada sabun. Di sini juga kita membuat sabun ini yang warna biru, itu adalah sabun cuci baju pakaian, dan yang warna hijau itu adalah sabun cuci piring. Jadi dalam mapel saya produk kreatif dan kewirausahaan itu saya membuat tim khusus. Tim khusus itu bertugas untuk mendesain, memikirkan apa saja sih yang dibutuhkan, ataupun produk apa saja sih yang kira-kira dibutuhkan, yang nantinya bisa dijual cepat, untungnya balik cepat, walaupun tidak banyak untungnya. Yang penting apa yang kita produksi itu jalan. Dan otomatis setiap produk itu pasti ada plus minusnya. Jadi plusnya apa, minusnya apa, kita selalu berusaha untuk mengembangkannya. Karena di dalam tim saya itu juga ada berbagai macam divisi ya. Ada divisi marketing, ada divisi research, ada divisi penjualan online, dan ada juga direktur, manajer juga ada di sana. Jadi ini salah satu dari produknya saya. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk itu sendiri apa saja sih? Nah, pertama kita harus memiliki fungsi produk. Kita harus tahu fungsi produk ini. Setiap produk di sini pasti akan dihasilkan dan harus mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Dalam hal ini juga tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Gak mungkin kan misalkan sabun cuci piring ataupun cuci pikan kalian pakai untuk mandi, ataupun kalian pakai untuk cuci motor, ataupun kalian pakai untuk cuci mobil, ataupun kalian pakai untuk cuci hewan peliharaan.
atau bisa kalian pakai untuk membersihkan lantai. Itu nggak cocok sebagai fungsinya, karena di sini sudah jelas produk ini berfungsi untuk mencuci piring dan mencuci pakaian. Ataupun kalau misalkan untuk mencuci tangan mungkin masih bisa ya untuk sabun cuci piring ini, karena masih ada bahan-bahannya yang berkaitan dengan fungsi mencuci kuman gitu. Dengan demikian, desain produk ini dapat berfungsi yang berhubungan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Keduanya itu dapat memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan maksimal bagi konsumen ataupun pelanggan, baik segi kualitas maupun segi kuantitas. Ya, jangan sampai kita menjual produk itu mengecewakan konsumen. Karena yang namanya produk itu, jika kita mengecewakan konsumen, otomatis barang yang kita jual itu nantinya juga tidak akan terjual lagi. Ataupun konsumen merasa dirugikan, dan dengan dirugikannya konsumen itu sendiri akan berdampak domino bagi kita. Berdampak domino seperti apa sih, Pak? Ya, domino. Kalau misalkan domino itu kan harus berurutan ya, dan jika nantinya kalian mengecewakan konsumen, otomatis nantinya konsumen itu akan menceritakan lagi dengan tetangganya ataupun konsumen lainnya yang akan menjadi calon target pasar kalian. Yang selanjutnya, poin 2, ada standar dan spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain, itu akan terlihat dari yang pertama itu sambungan. Dalam hal ini perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan jadi satu kesatuan yang kuat. Ya, contohnya di sini dalam botol ini. Dalam botol ini nggak mungkin kan, misalkan nantinya dalam penjualannya saya menggunakan botol berbentuk kaca. Ya, walaupun mungkin, tapi itu akan sangat merugikan kami sebagai produsen, karena nantinya akan menambah risiko yang lebih tinggi. Risikonya seperti apa ya? Otomatis dengan adanya botol ini yang berbentuk kaca, itu akan menambah risiko pecahnya, ataupun dengan adanya pecah itu ya kita akan rugi di jalan, ataupun konsumen akan merasa repot dalam membawa barang tersebut. Bayangkan satu botol ini aja berukuran 500 ml itu berbahan kaca, satu saja. Jika itu nanti ada 2 ataupun 10, ibaratkan kita bawa pasir ataupun bawa batu, otomatis akan merepotkan konsumen, dan konsumen akan berubah pikiran untuk membeli bahan kita. Bentuk. Pada waktu mendesain bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Ya, dalam bentuk itu sendiri kita harus menyesuaikan ya antara fungsi dan kegunaannya. Ukuran di sini sudah jelas. Menjadikan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Jangan sampai nantinya kalian di label ini dituliskan 500 ml, sementara ukurannya itu nggak sampai 500 ml. Nantinya kalian akan diprotes dengan konsumen itu sendiri. Selanjutnya, mutu. Mutu suatu produk harus disesuaikan dengan fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk ini harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Saya pernah punya konsumen, itu ya dari konsumen itu sendiri ada berbagai macam komplain ya. Saya kan juga menjual yang namanya produk fashion kayak jaket ataupun pakaian wanita ataupun gamis.
Jadi dari komplain di sana mereka merasa dirugikan karena barang yang dibeli mereka tidak sesuai yang diharapkan. Contohnya saja deh, jaket. Dari jaket itu dengan harga yang 50.000 mereka berharap mendapatkan jaket yang tebal, terus adem, terus nantinya tidak kena air dan juga bisa bertahan lama. Saya berpikir lagi, dalam pembuatan jaket seperti itu apakah ada dengan harga 50.000? Ya, saya rasa tidak ada ya. Nah, dari sanalah kita sudah jelas melihat bahwa mutu sebuah produk itu akan berbanding lurus dengan adanya harga yang akan kita keluarkan. Itu sudah menjadi hukum ekonominya untuk sebuah produknya. Jadi jangan sampai nantinya kalian di pasar ataupun di mall berharap, oh, kok mahal sekali sih harganya. Ya wajar lah, harga mahal otomatis kalian akan mendapatkan kepuasan tersendiri dan barangnya itu akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Rata-rata begitu, barang yang bertahan dalam jangka waktu lama, dia akan mendapatkan harga yang ya di atas harga yang tidak wajar istilahnya, ataupun sudah sesuai lah dengan harga yang misalkan kalau butuh jaket yang bagus, tahan lama, ya rata-rata tuh harganya sekitar di atas 100-an gitu. Ataupun nanti jika kalian berpikir harga ayam kok sekarang lebih murah ya daripada harga jaket, ya jangan kalian bedakan harga ayam dengan harga jaket, karena harga ayam itu juga akan tergantung dengan hulu dan hilirnya juga. Hilirnya seperti apa, hulunya seperti apa juga akan berpengaruh juga. Bisa dilihat kan sekarang juga harga ayam tuh juga semakin menurun. Itu karena mungkin mereka merasa untuk pasokan makan ayam kecil itu pun, anak-anak ayam itu pun juga sedikit. Sementara untuk makan ayam anak ayam yang pakan ayam dewasa itu semakin berkurang juga, mungkin karena tidak ada yang produksi. Itu akan menyebabkan ayam-ayam itu akan harga pasarnya juga akan turun. Malah kemarin saya juga pernah sempat membaca bahwa harga ayam turun itu memang kejadiannya karena pasokan makan yang kurang ataupun anakan yang sekarang dikembangkan itu tidak mendapatkan pasokan makan yang sesuai dengan gizinya. Nggak mungkin kan ya ayam dikasih makan rumput ataupun ayam dikasih makan pasir. Selanjutnya, bahan. Apabila produk yang akan digunakan ingin punya mutu baik, maka bahan yang dipergunakan harus dapat menunjang agar semua yang diharapkan dapat terwujud dan pelanggan merasakan kepuasan tersendiri. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu sangat berfungsi dalam adanya pengalaman kalian untuk memiliki produk yang benar-benar kalian harapkan. Jangan sampai kalian berbelanja di pasar, berbelanja di mall, harganya kok murah banget ya. Ya walaupun harga murah, itu pasti tidak sesuai dengan bahan ataupun mutu yang kalian harapkan. Selanjutnya, warna mempunyai arti tersendiri bagi konsumen karena tiap-tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan yang khas terhadap warna tertentu. Halo Pak, maaf Pak Agung. Iya. Itu slide-nya di tempat saya kok tidak berubah ya? Iya, masih memang. Yang Penjelasannya. Oke. Penjelasannya. Ya, di sini juga
Di sini masih nomor 2 ya, itu ada penjelasannya. Jadi di sini ada warna ya, warna juga sama. Contohnya tadi ini sunlight. Sunlight itu sendiri otomatis sudah tercap di pikiran kalian ataupun sabun cuci piring. Yang lainnya juga rata-rata warnanya juga hijau gitu. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi desain produk itu ada tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk ini sebagai pembuat produk kepada kemasan akan keselamatan dan kenyamanan pemakaian produk tersebut. Di sini faktor yang menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh perusahaan pada waktu mendesain produk tersebut. Jangan sampai nantinya dengan adanya tanggung jawab ini itu terabaikan oleh perusahaan. Jangan bisa dijadikan contohnya HP deh, HP yang kalian pakai sekarang, yang HP gunakan sekarang tiba-tiba error, padahal kalian baru belinya 1 hari ataupun 3 hari sebelumnya, dan setelah pemakaian 3 hari HP-nya error. Itu merupakan harus memiliki tanggung jawab produk, harus memiliki tanggung jawab ya produk itu sendiri. Jangan sampai nantinya kejadian yang sama itu terjadi dengan konsumen lainnya, sehingga nantinya perusahaan harus bertanggung jawab. Seperti pada tempo tahun yang lalu itu pernah HP Samsung itu ditarik massal. Tarik massal karena produknya itu dianggap gagal, karena baru pemakaian beberapa jam langsung meledak. Setelah ditarik massal, ya memang diketahui bahwa produknya itu memang mengalami kegagalan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain produk itu sendiri adalah harga dan volume. Harga ini dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen luas, yang harganya relatif lebih murah, sehingga desain produknya itu akan berbeda pula. Ya, kita contohkan masker ya. Ada yang tidak memakai masker pada virus ataupun pada masa-masa virus ini, ataupun kalian di rumah ada yang masih tidak mempunyai masker. Saya rasa semuanya harus memiliki masker ya, karena dengan adanya masker itu akan mempersempit ruang penyebaran virus itu sendiri. Jadi dari sempat masker itu hilang dari peredaran pasar. Itu mungkin karena pertama, kesanggupan produksi itu tidak sanggup lagi untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang sangat membutuhkan masker itu sendiri. Dan selanjutnya masker yang berbagai macam masker itu pun juga banyaknya. Ada masker N95, ada masker medis biasa. Nah, untuk masker N95 nih contohnya, itu pasti akan berbeda bentuknya dengan masker yang biasa yang dipergunakan untuk para tim medis yang menangani tim-tim yang menangani konsumen, menangani pasien yang biasa misalkan. Tapi untuk menangani pasien yang virus corona ini, itu banyak yang direkomendasikan masker N95, dan dari masker N95 pun itu tidak mudah untuk diproduksi. Jadi mereka harus ada batas produksinya itu sendiri, karena nantinya jika produksinya itu lebih banyak, otomatis nanti peruntukannya pun juga tidak sesuai di pasaran. Makanya itu masker N95 itu sebenarnya tidak diproduksi untuk khalayak yang ya tidak harus dipakai. Contohnya deh, kalian sebagai pelajar pakai masker N95, itu tidak semestinya. Itu memang sudah didesain ataupun sudah dibuat sedemikian mungkin memang untuk
tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien-pasien yang banyak berhubungan dengan kayak sekarang ini ada virus-virus itu sendiri. Dan pun juga harga masker N95 pun juga berbeda dengan masker biasa ya. Masker N95 saya lihat di pasaran itu sampai 100-an sekarang harganya satu. Sementara untuk masker biasa pun sekarang harganya udah sampai 15.000 ataupun 10.000 satunya. Selanjutnya ada prototipe. Prototipe di sini adalah model produk yang pertama yang akan dibuat, yang memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya. Sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Dari pengujian ini, apabila lulus uji coba, mungkin memberikan gambaran mengenai adanya perubahan-perubahan yang perlu dilakukan serta sebagai informasi dalam penyusunan terakhir desain produk. Nah, dari prototipe ini sendiri kemarin saya juga sempat membaca sudah ditemukannya masker yang dibuat oleh beberapa tim dari universitas yang ada di Indonesia ini untuk diberikan kepada tim medis. Nantinya diharapkan masker ini itu tidak masuk sel-sel virus ataupun beberapa virus-virus corona ini yang nantinya dapat mengganggu kerja dari tenaga medis. Dan semoga saja prototipe ini bisa disempurnakan lagi dan bisa diproduksi massal sehingga nantinya dengan adanya prototipe ini itu akan dapat mempercepat kesembuhan pasien dan dapat mempersingkat waktu dari penanganan virus corona ini. Itu dari harapannya kemarin saya baca dari media surat kabar. Ini ada 5 faktor yang mempengaruhi desain produk ya. Selanjutnya nah ini bisa kalian lihat ya, ini ada geprek dan sepeda motor. Ada yang bisa memberikan spesifikasinya apa saja sih dalam dua produk ini. Ini produknya, ini produk sepeda motor dan ini produk makanan geprek. Kira ada yang bisa jawab? Halo, kira ada yang bisa jawab? Ini spesifikasinya geprek apa saja dan spesifikasi sepeda motor itu apa saja? Ayo, adik-adik coba ada yang bisa jawab nggak spesifikasi sepeda motor apa saja? Mbak Khotrunada atau Mbak Siti Nur Aisyah mungkin. Kalau malu bisa ditulis di kolom chat. Kalau malu untuk membuka mikrofonnya, bisa nulis di kolom chat. Oke, mungkin masih malu-malu Pak Agung. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, masih bingung mungkin anak-anaknya atau adiknya. Kalau misalkan ada yang jawab tentang geprek, nanti saya berikan geprek.
Jangan ada yang menjawab Oh, sepeda motor saya sebutkan saja sepeda jawab. motor. Pak, gimana nanti breaknya dikirim ke sekolah saya? Iya, Gua enggak. ya Pak ya. Ya sebenarnya itu buat. Tapi ya udahlah, kita spesifikkan lagi ya geprek. Jadi dalam produk geprek ini produk ya, bukan makanannya yang saya fokuskan tapi produknya. Jadi dalam spesifikasi geprek ini itu pastinya ini sudah ada sini ya, ada tepung bumbu, ada jeruk nipis, dan otomatis ada ayamnya. Jadi di sini akan mempermudah pembuatan geprek jika bahan-bahan ini itu ada. Jika bahan-bahan ini tidak ada, otomatis geprek ini tidak akan terjadi. Itu yang dinamakan spesifikasi dari geprek. Sementara dari spesifikasi sepeda motor bisa dilihat di sini, motornya digantung ya. Otomatis bahan-bahan baku yang ada di sepeda motornya. Terus otomatis peralatan yang mendukung seperti ini, kerennya, dan alat ini penggantungnya juga masuk dalam spesifikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sepeda motor. Dan juga adalah yang tadi yang saya sampaikan itu adanya tenaga kerja. Tenaga kerja ini sendiri masuk dalam spesifikasi dalam pembuatan sepeda motor. Next. Nah, kita masuk ke alur dan proses pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Apa saja sih? Yang pertama itu ada diagram alur proses produksi ataupun production flowchart diagram. Di sini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Seandainya timbul variasi mutu pun, tingkat toleransinya dari penyimpanan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Artinya apa sih? Artinya dari tes-tes pada berbagai tahapan proses produksi harus dilakukan agar terjadi komponen atau barang yang cacat itu dapat segera diketahui untuk segera ditindaklanjuti. Masing-masing jenis industri manufaktur itu memiliki diagram alur proses produksi yang berbeda. Jadi nggak mungkin sama ya satu sama lainnya, karena produk yang harus dihasilkan harus juga berbeda. Bahkan untuk produk yang jenis pun diagram alur proses produksinya belum tentu persis sama, karena masing-masing mempunyai ciri khas atau spesifikasi sendiri-sendiri. Diagram alur proses produksi yang berbeda produk, misalnya diagram alur proses produksi. Misalnya dalam diagram alur proses produksi tekstil sama sekali berbeda dengan diagram alur proses produksi pembuatan obat-obatan. Akan tetapi walaupun sama-sama industri manufaktur farmasi, diagram alur proses produksinya dapat berbeda. Misalnya yang satu memproduksi bentuk tablet, sedangkan jalannya berbentuk cair. Ataupun yang satunya berbentuk ataupun yang satunya untuk anak-anak, satu lagi untuk dewasa. Otomatis untuk alurnya pun berbeda-beda, jangan sampai disamakan. Saya rasa nanti anak-anak saya yang di sini sudah studi bandingnya ataupun studi wisata ataupun studi tur ke perusahaan-perusahaan. Kalau kemarin saya tuh sempat ke sebuah perusahaan tekstil ya, tekstil yang ada di Solo, Sritek gitu. Dalam Sritek itu pasti ada berbeda prosesnya juga. Jadi walaupun dia satu tekstil, tapi saya lihat proses produksinya pun juga diagramnya pun juga pastinya berbeda. Jangan sampai nanti misalkan di bagian penjahitan itu ada kantongnya, yang satu nggak ada kantongnya disamakan, tidak akan masuk. Itu otomatis akan berbeda prosesnya. Selanjutnya,
itu adanya, ini masih masuk tadi ya, itu adanya prosedur pengemasan mutu produk. Nih, setelah tadi ada diagram alur proses produksi, yang selanjutnya ada prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya meliputi pengetahuan hal-hal berikut. Pertama, kerusakan dan mutu produk. Mencegah atau mengendalikan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kendali mutu terpadu. Apa sih maksudnya kerusakan dan mutu produk itu, Pak? Dalam suatu barang atau jasa itu dibuat melalui suatu proses kan ya. Nah, proses pembuatannya itu disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Jadi misalkan mutu produknya itu bagus, otomatis nantinya dia akan mendapatkan output yang bagus juga untuk perusahaannya, dan income juga banyak ya otomatis. Jangan sampai nanti misalkan kalian suatu waktu jadi pengusaha ya, itu memproduksi sebuah jaket. Dalam jaket itu sendiri ada sedikit jahitan yang lepas, walaupun sedikit jahitan yang lepas, karena itu udah sampai ke pasar, otomatis itu akan membuat jelek nama perusahaan kalian ataupun nama konveksi kalian, karena di sanalah yang akan membuat kalian berhasil atau tidaknya. Karena otomatis kembali lagi, sebuah produksi itu pasti akan membutuhkan sebuah konsumen. Seperti Gojek deh contohnya. Gojek itu sendiri di bidang jasa, jika nantinya dia itu memiliki driver-drivernya yang tidak bertanggung jawab, contohnya deh kalian mau berangkat ke sekolah, tapi kalian diturunkan di pasar, dimana pasar itu dekat sekolah, otomatis kan itu akan merusak citra Gojek itu sendiri. Seharusnya kan dari sana kalian harus sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya ini ada mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan barang. Itu kuat utama dari pencegahan kerusakan satu barang produk sebenarnya sangat sederhana saja. Ini kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Iya, jadi di sini harus ada pencegahan, jangan sampai nantinya terulang kembali. Jika misalkan ada jahitan yang kurang pas, ataupun pesanan ataupun rasa yang kurang pas. Saya pernah itu membeli di sebuah makanan, entah kenapa itu masih banyak ulatnya, ataupun entah kenapa itu masih belum matang, kelihatan darahnya. Ya mau nggak mau ya setelah itu saya nggak mau datang lagi ke sana, ataupun walaupun datang ke sana lagi, saya harus kasih tahu lagi kepada penjualnya ataupun kepada karyawannya, pelayannya, agar memperdetail apa yang saya pesan, jangan sampai terulang kembali apa yang saya alami. Itu biasanya. Kendali mutu terpadu. Maksudnya di sini mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi. Berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. Bila ada pengendalian atau controlling atas mutu, tentunya harus dimulai sejak perencanaan mutu produk bersangkutan. Antara tahap perencanaan dan tahap seperti pengorganisasian dan pelaksanaan harus disertai pengawasan mutu. Hal ini memberi gambaran bahwa manajemen mutu meliputi berbagai aspek keikutsertaan dari berbagai pihak di dalam perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang mutunya harus dikendalikan. Ya, sebuah mutu pasti harus dikendalikan ya. Next. Alat kendali mutu. Alat kendali mutu itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada diagram kendali mutu atau quality control chart. Yang kedua histogram. Yang ketiga ada peranan komputer.
Jadi dengan adanya diagram pengendali mutu, itu akan membuat rencana kerja pemantauan produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Pada tahapan ini akan membuat suatu control chart ataupun diagram pengendali yang digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat, atau dalam bahasa istilah internasional itu ada cause and effect diagramnya. Histogram. Histogram ini merupakan diagram kontrol yang dikumpulkan secara statistik pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan. Kita dapat membuat suatu histogram mutu bila terdapat penyimpangan. Kita akan mengetahui seberapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkan, sehingga selanjutnya akan perlu dibuat suatu tindakan perbaikan atau koreksi. Yang terakhir adalah peranan komputer. Berbagai kegiatan pengendalian itu ada pada perusahaan besar. Seyogyanya menggunakan program komputer ini itu harus sesuai dengan kebutuhan. Namun kita katakan juga bahwa komputer hanyalah alat bantu analisis. Jadi ada pun faktor yang penting dalam pengendalian mutu di sini adalah manusia. Jadi di sini hanya sebagai hanya sebagai alat bantu yang kendali mutu. Jangan sampai kalian beranggapan bahwa alat kendali mutu ini memang benar-benar harus ada dalam sebuah perusahaan. Itu tidak. Nah, selanjutnya di sini ada istilah alat kendali mutu, itu ada jenis pengawasan mutu produk, pemantauan mutu bahan, pemantauan proses produksi, pemantauan produk jadi, dan pemantauan pengemakan. Dari pemantauan mutu bahan-bahan itu dapat diamati sejak rencana pemilihan bahan sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. Yang selanjutnya itu ada pemantauan proses produksi. Dalam hal ini selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau agar menghasilkan barang sesuai yang direncanakan. Nantinya jangan sampai proses produksi ini terhambat karena kita sebagai manusia itu tidak memantau proses produksi ini. Karena mesin pun rasa ada bagian operator mesin dan operator alat kendali itu juga dibutuhkan, karena nantinya jika itu tidak dibutuhkan, otomatis mesin-mesinnya yang bekerja itu akan bekerja secara brutal ataupun nggak tahu kapan berhentinya, yang mengakibatkan mesin itu akan cepat hancur atau gimana. Selanjutnya ada pemantauan produk jadi. Pemeriksaan atas hasil produk si jadi untuk mengetahui apakah produk ini sesuai dengan rencana ukuran dan mutu atau tidak, sekaligus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu direncanakan, maka produk tersebut dapat digunakan. Dan selanjutnya dalam proses produk jadi ini terjadi pendistribusiannya. Namun bila terdapat barang yang cacat, maka barang tersebut harus dibuang atau remat, dan mesin perlu di-setel kembali agar beroperasi secara akurat. Biasanya nantinya harus ada yang pemantauan produk jadi ini agar nanti barang-barang yang sudah dikeluarkan ataupun sudah didistribusi itu
benar-benar produk yang laku di pasaran, tidak produk abal-abal ya contohnya. Terakhir, proses pemantauan pengepakan. Nah, bungkus dapat merupakan alat untuk melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Jangan sampai nantinya bungkus ini tidak sesuai dengan fungsinya. Next. Nah, ini tadi bagian ini ya, kemasan tadi. Nih, contohnya rusak. Jika ini rusak, otomatis ini tidak berfungsi lagi. Tapi jarang ya, sekarang produk ini saya rasa ini produk Aqua ya. Produk Aqua ini sekarang sudah jarang karena dia memang menjaga kualitasnya. Misalkan itu jelek langsung dibuang. Kemarin saya sempat ke sebuah perusahaan air minum juga, seperti Parismet juga. Mereka banyak sih produk-produk yang terbuang awalnya karena mereka melakukan uji coba mesinnya ya tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan mutu mereka ya. Mereka tidak mau menjualnya karena mereka tidak mau mengecewakan konsumen. Satu orang konsumen yang kecewa itu akan membuat penurunan tajam terhadap penjualan mereka. Kecuali di tengah wabah ini ya, otomatis ya itu tergantung lagi kepada perusahaannya gimana untuk strategi penjualannya. Pemecahan masalah mutu dengan statistik. Metode statistik ini diketahui telah digunakan sejak lama ya, dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Walaupun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya. Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang. Alasan mengapa dia digunakan dalam perusahaan itu, metode statistik dalam pengawasan mutu. Di sini bisa dilihat kenapa sih statistik ini digunakan dalam metode pengawasan ataupun dalam pengawasan mutu. Itu dia juga pertama menghitung jumlah kerusakan barang. Dia dapat menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Yang kedua, kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan dalam proses produksi. Metode statistik dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan tersebut. Contohnya deh, produk yang dihasilkan dari suatu proses yang tidak mengalami penyimpangan. Tentu saja produk tersebut tidak mengalami kerusakan, akan tetapi mengingat proses produksi merupakan kombinasi mesin dan manusia ataupun tenaga kerja, maka bisa terjadi kekeliruan sehingga produk yang dihasilkan mengalami penyimpangan ataupun deviasi. Dalam hal terakhir inilah peranan statistik untuk mengurangi terjadinya penyimpangan, yang berarti mengurangi kerusakan produk akhir. Nah, peranan seorang supervisor mutu sangat berperan terutama dalam hal mengumpulkan data statistik. Jadi misalkan kalian melihat di perusahaan itu ada, jabatannya apa sih, supervisor, berarti dia benar-benar mengamati proses kerja karyawannya. Jadi misalkan supervisor itu dia tidak bekerja, ya akan kelihatan nanti hasil dari produk yang dia hasilkan itu akan cacat ataupun tidak maksimal dalam hasilnya. Terutama bagian supervisor mutu ya. Supervisor mutu itu lebih cenderung kepada mutunya. Misalkan minuman ya, airnya gimana, botolnya gimana, itu harus dijaga. Misalkan dia makanannya sampai nggak tepat waktu, ataupun makanannya higienis nggak,
kalau sekarang APD deh, APD sekarang selesai nggak dalam prosesnya, sehingga nantinya virus-virus itu tidak akan masuk secara gampang ke dalam tubuh manusia, terutama APD yang digunakan oleh tenaga medis ya. Jangan sampai APD itu digunakan oleh tenaga non medis, karena mungkin kalau produksinya banyak akan jadi masalah. Tapi karena sekarang kita lagi kesusahan untuk memproduksinya, sampai sekarang kan produksi garmen yang ada di Semarang itu sampai turun tangan untuk memproduksi APD. Kan misalkan APD dalam penanganan wabah corona ini banyak, ya nggak jadi masalah buat kita menggunakannya. Karena dalam semakin banyaknya memproduksi sebuah barang, berarti harganya juga akan semakin murah. Dulunya sih harga APD itu sekitar 500.000 ya satu setnya, 500.000 sampai 1 juta kalau nggak salah saya, satu setnya full itu. Tapi sekarang udah, ya semoga saja akan berdampak baik jika perusahaan garmen itu memproduksi APD. Nah, ini saya berikan contoh pengaplikasian dari adanya histogram dan diagram. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum nantinya kita masuk ke kuis ya. Silakan Bu moderator. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Agung mengenai prototipe ya, ada banyak sekali. Silahkan untuk yang mau ditanyakan, mungkin Mbak Kotrunada yang dari tadi menyimak ya. Ada yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan. Nanti habis ini kita ada game ya Pak ya? Iya, ada game. Oke, nanti ada game dari kuisis, ada hadiahnya nggak nih Pak? Ayam geprek mungkin? Boleh, ini boleh. Mbak Kotrunada misalkan teman-temannya diajakin lagi, gabung lagi, ada kuis berhadiah. Ya oke, mungkin temannya Mbak Kotrunada bisa diajak masuk lagi ya, join lagi, karena nanti akan ada kuis yang berhadiah menarik ya dari Pak Agung. Ya. Oke, kita tinggal punya waktu 15 menit ya Pak ya. Mungkin Nanti kalau nilainya sempurna untuk bisa motor Bu, bisa motor ataupun bisa mobil. nilainya sempurna dapat oke. Kalau nilainya sempurna dapat mobil ya? Iya. Mobil-mobilan. Motor-motoran. Enggak Bu, tinggal pilih aja mau BMW, mau Pajero, mau apa gitu kan, tinggal pilih aja. Sebut aja nama saya. Oh, sebut nama Pak Agung gitu ya. Ya nanti diusir dari Oke, ini kita tunggu 5 menit lagi Bu ya. Oke, sambil nunggu. Ayo Mbak Kotrunada temannya diajakin ya. Link untuk joinnya sudah disebar tentunya oleh BPTIK-nya ya. Supaya bisa join kembali.
البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله هل الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا ما مر على دنيانا من أيام وبه نزل القرآن على خير الأنام رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله رمضان خير ما تؤتي السنة ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله إلى المدى تم hariku yang terasa sunyi Oh Ramadan berkahmu ku tunggu angkat musibah. Ini Bu ya, untuk join quiznya sudah saya ini sambil nunggu masuk. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhannuna billah hal al-hilal liya'lin annana fi shahri Ramadan al-karim فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله رمضان hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman Halo, Bu Arini. Iya, Pak. Silakan ini kepada Bu kepada Oke, Mbak Nada. Kuisis. silakan untuk adik-adik yang sudah bergabung ya bisa mengikuti game dari Pak Agung. Di situ masuk ke browser, kemudian ketik joinmyquiz.com lalu masukkan kode gamenya. Ya di situ 41867992. Oke, teman-temannya bisa diajak ya Mbak Kotrunada sama Mbak Siti Nur Aisyah. Tadi kayaknya sudah ada beberapa yang join tapi keluar mungkin lagi ke toilet atau lagi ngambil minum mungkin ya. Bisa diajak untuk join gamenya. Tadi sudah menyimak, nanti gamenya akan ada hadiah. Apa Pak tadi? Mobil ya Pak ya? Iya, sama motor. mobil. Sama motor. Kalau saya ayam geprek juga nggak apa-apa. Oke, ditunggu joinnya ya di sini. Nanti itu ditantang sama Pak Agung sudah masuk sebagai penantang. Nanti yang bisa mengalahkan Pak Agung akan ada hadiahnya. Oke, Mbak Kotrunada dan Mbak Siti Nur bisa join atau mungkin Pak Imam mau ikut juga boleh. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi ya Nabi
يا حبيبنا يا حبيبنا. Oke, sudah mulai banyak nih ya. Ada Mbak Septia, Siti Nur. Mbak Patronada belum masuk ya? Oke, itu ada yang bergabung ya. Mbak Tri Lestari mungkin bisa ikut gabung gamenya ya. Baru masuk itu, baru join. Bisa langsung ke joinmyquiz.com, kemudian enter game code. Nanti misalkan kalau rumahnya dekat, nanti saya kirimkan geprek. Nanti yang menang dapat ayam geprek ya Pak ya. Siap kirim ke sini berarti. Saya pesan 4 Pak, di sini ada 4 orangnya. Ini Mbak Patronada mana nih? Kok belum masuk Mbak? Mbak Nada. Ada Mbak Indah, Mbak Lila. Ayo, udah? Kalau sudah tidak ada lagi, saya start ya. Kita start Bu ya. Oke Pak, siap Pak. Silakan ya, bisa bersiap-siap karena gamenya akan segera dimulai untuk mendapatkan 1 buah motor. Iya, nanti hadiahnya pasti nanti tinggal store nomor WA-nya saja ke saya nanti.
Ya, baru 3 ya yang belum menyelesaikan. Ayo. 4. Pak, kok ini aku nggak bisa masuk ya? Gimana? Sudah ketik joinmyquiz.com. Yang mana tuh, Bu? Dimasukkan kode gamenya sudah? Kode game. Mbak Feptia 4 yang belum. Oke. Tinggal menunggu Mbak Feptia ya. Oh, sementara memimpin Fadilah. Oh, Fadilah ini siapa lagi Fadilah? Oke, sudah. Menangnya adalah Fadilah. Yang kedua ada Siti Nur dan ketiga Lila. Oke, yang nantinya peringkat kedua dan peringkat ketiga ada di sini nggak orang ini? Mbak Siti Nur sama Mbak Lila. Halo, Mbak Siti Nur. Mbak Siti Nur ada kayaknya. Ada Mbak Siti Nur ada kayaknya. Satu aja Pak ambilnya, nggak usah 2. Ya. Mana Mbak Siti Nur? Tapi Mbak Kotrunada nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk ya itu ya? Nggak bisa, Bu. Oh, oke. Pak Agung mungkin besok lagi kalau kuisisnya jangan yang challenge Pak, tapi yang live quiz. Jadi kalau misalnya ada anak yang ketinggalan, Iya. bisa tetap gabung asal punya kodenya, gitu. Oke, boleh kita coba lagi? Oh mau coba lagi? Oke, coba lagi gimana? Kuisnya di mana ya Pak ya? Ah, tapi kelihatannya sudah habis waktunya Pak. Oke. Sudah jam 11.37 ya. Mungkin lain kali ya. Jadi Dan kali ya. ya boleh. Soalnya Iya, Mbak. sekali ya Mbak. Anda padahal udah nyimak dari tadi ya Mbak ya. Iya. Mau Iya. gagal masuk. Nggak apa-apa. Nanti tetap dapat hadiah dari saya kok. Iya. Nanti tetap Oke. dapat mobil. Nanti hubungi. Full ya, Nanti hubungi saya ya. Ini ya. Nomor WA saya. HP-nya bisa dimunculkan. Oke. Ini ya. Ya untuk Mbak Siti Nur dan Mbak Kotrunada ya tadi diambil Iya, 2 oke, orang. Satu sudah menyimak dari awal sampai Oke. akhir. Terus Mbak Siti Nur sudah menang di challenge-nya ya, di gamenya tadi juara kedua. Oke. Ya. Nanti tinggal Itu oke, sebutkan. silakan bisa dicatat dulu nomornya Pak Agung 0857 273 84
Sudah? Itu nomornya Sudah ya. dicatat? Jadi bisa WA Pri atau di screenshot biar cepat di screenshot, kemudian nanti WA Pri atau WhatsApp pribadi ke nomor Pak Agung Budi Raharjo. Begitu? Ya, Bu. Oke. Oke. Ya, dicatat dulu ya. Kelihatan nggak itu? Kelihatan ya? Sudah? Kalau sudah, saya cukupkan sekian ya Bu ya atas penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih kepada siswi-siswi saya yang sudah menyimak dari awal. Semoga bermanfaat. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah aja dan berani lawan corona. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Pak Agung Budi Raharjo, SPDGR dari SMK Muhammadiyah Purworejo yang telah menyampaikan materinya mengenai pembuatan prototipe barang dan juga jasa. Semoga untuk yang sudah menyimak ini akan sangat bermanfaat sekali ya, karena sekarang ini sedang musim COVID-19 sehingga semua harus stay at home. Salah satu yang bisa dilakukan di rumah adalah membuat atau mencoba-coba produk-produk baru. Nantinya ketika si COVID-19 ini sudah hilang, maka produk yang sudah dicoba di rumah ketika work from home atau study from home nanti bisa dipasarkan ketika COVID-nya sudah selesai. Jadi akan sangat bermanfaat sekali, kemudian akan sangat berguna dan juga dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang ketika kalian ada di rumah. Seperti itu, terima kasih kepada Pak Agung Budi Raharjo. Terima kasih kepada Pak Imam Zubairi sudah mendampingi acara sesi pada pagi hari ini. Saya Arini Budila dari SMK Kesehatan Purworejo menutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Bu untuk Pak Agung dan Bu Arini yang telah mengantarkan sesi 2 pada si Capin kali ini. Berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Arini yang sebagai moderator dan Pak Agung Budi Raharjo sebagai presenter pada kesempatan ini. Dan ini berarti sesi 2 selesai. Itu ya Bu ya? Ya, ya Pak. Ya Pak.